Dulu nih Bang sama Anda. Mana yang lebih pantas untuk diikuti? Seorang yang berdosa atau seorang yang tidak berdosa? Yang tidak berdosa dong. Yang tidak berdosa. Apakah Muhammad seorang yang berdosa? Kalau memang dia berdosa, mana dosanya? Dosa apa yang dia pernah buat? Sebelum ke situ dulu, apakah Muhammad orang yang berdosa? Tidak. Tidak. Baik, saya tunjukkan satu ayat kepada Anda. Karena orang muslim ini teman-teman sudah dididik oleh ustadz-ustadznya. Jangan sampai ketahuan kalau Nabi kita berdosa. Kalau sampai ketahuan Nabi kita berdosa, bubar umat ini. Kalau umat ini bubar, bagaimanalah nasib kita? Nah, itu ulama-ulama Islam. Nih ya, saya balikin kamera saya. Kita sadarkan saudara-saudara kita ini dari mengikuti orang berdosa. Lihat Bang ya. Ini ada di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Apa dikatakan di sini? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Walaupun penutupnya nggak nyambung sama ayat ininya. Jadi premis pertama, premis kedua, premis ketiga itu sering nggak nyambung ya. Memang Al-Quran sering begini. Tapi kita fokus ke situ. Yang kita tanyakan di sini adalah, di sini jelaskan Muhammad disuruh memohon ampunan atas dosanya, betul? Betul. Nah, berarti menurut ayat ini Muhammad berdosa tidak? Tidak. Kalau ada dosanya, tunjukkan mana dosanya yang pernah dilakuin. Oke, coba kita lihat tafsirnya ya. Lihat tafsirnya nih. Di dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Ketahuilah wahai Nabi, bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Perhatikan. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Dosa siapa? Muhammad sallallahu. Berarti Muhammad ada dosa? Dosa apa dulu? Mana dosanya yang pernah? Berarti Muhammad ada dosa atau tidak, Bang Karim? Iya, dia itu dikatakan di situ dosamu. Apakah dia melakukan dosa? Ya belum tentu kan. Lah kalau tidak melakukan dosa, ngapain disuruh mohon ampun atas dosamu? Ini bagaimana pola pikir orang Islam? Allah. Makanya kepala jangan dibentur-benturin ke ubin. Gimana sih? Ini loh. Mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu. Berarti Muhammad ada dosa, betul? Mana dosanya kau ini? Bullshit dah. Baik. Mana dosanya Muhammad? Kita kasih lihat dosa Muhammad di dalam Al-Quran. Ini ada dosa. Aku sekarang ini ada dosa atau tidak atau tidak? Sebentar, sabar. Jangan lari ke dirimu. Kita mau bahas Muhammad, ya. Di dalam surat Abasa, ya. Nih, kita kasih tunjuk ya dosa Muhammad di dalam Al-Quran. Perhatikan. Ini surat Abasa ayat yang pertama. Abasa wa tawalla ya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosanya, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, siapa ini? Orang-orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy. Ya? Siapa itu orang-orang yang merasa dirinya serba cukup?
Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup itu adalah para pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang berduit. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayani. Nah, menurut ayat Al-Quran, salah satu dosa Muhammad adalah dia ini mata duitan. Iya, karena kalau ada orang buta, tidak punya duit, datang Bukan kepada Muhammad, asumsi muka saja. Muhammad masam. Ini loh, dia masam mukanya, saudara-saudara, lihat nih. Nih, Muhammad dikatakan dia Muhammad bermuka masem. Emang bermuka masam udah dosa? Duh. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Saya balik sebentar. Saya balikan dulu kamera saya ya. Balik dulu kamera saya. Baik. Berut aja kok berdosa. Loh, gimana? Dengarkan. Ketika ada seorang ulama, lalu datanglah orang miskin kepadanya untuk mendapatkan pengajaran. Lalu wajah ulama itu muram, masem, sepet, dan dia membalingkan mukanya. Dia tidak memberikan pengajaran kepada orang miskin tersebut, orang buta tersebut. Tapi kalau ada pembesar-pembesar Quraisy di sini, kamu jangan lihat di muka masamnya saja. Kalau kamu hanya melihat di muka masam saja, berarti pikiranmu sempit. Tahu nggak kamu di balik itu apa? Ada sifat-sifat rakus, ada sifat-sifat hamba uang di situ. Makanya kalau ada seorang ulama maupun seorang pendeta, kalau dia berwajah masam kepada jamaatnya yang miskin, jangan cuman muka masamnya itu. Ada sesuatu yang besar, yang lebih dahsyat, yang sangat-sangat di situ tidak baik. Apa? Berarti dia telah menjadi hamba uang. Berarti dia itu adalah pengikut iblis. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan uang daripada keselamatan seseorang. Banyaknya asumsimu. Kok asumsi sih gimana? Oke, tunjukkan di situ ada kata dosa di situ. Dosa. Nabi Muhammad Gimana sih, pernah melakukan dosa. Muka masam dibilang berdosa. Mau saya tunjukkan dosa-dosa yang lain? Silahkan. Oke, baik. Nah, Anda tahu tidak bahwa pernah ada seorang, gini, saya tanya dulu, Anda punya istri? belum, aku belum nikah. Belum nikah. Nih, saya kasih umpama saja. Kalau ada seorang suami, dia memiliki istri. Lalu di dalam rumah itu ada pria lain. Nah, Lalu laki-lakinya itu cemburu, suaminya perempuan itu cemburu. Cemburu dia. Menurut Muhammad, bagaimana cara supaya suami dari perempuan ini tidak cemburu? Supaya tidak cemburu, maka istrinya harus menyusui laki-laki lain tersebut. Menurut Anda, sebentar, tenang. Menurut Anda, orang yang menyuruh melakukan seperti itu berdosa atau tidak? sekalian ayatnya aja lah. Mana? Kita tunjuk ayatnya ya. Baik, kita sadarkan saudara-saudara kita ini teman-teman dari mengikuti Muhammad ya. Semoga orang-orang yang berpikir akan merubah hatinya dan membuka hatinya kepada kebenaran ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Nih, hadis tentang saya balikan ya kameranya, mengenai hadis Muhammad menyuruh perempuan menyusui laki-laki yang bukan suaminya. Perhatikan. Hadis. Wah, Hadis, Anda tidak percaya lagi dengan hadis? Ada hadis palsu, Bang. Oh, hadis Ada hadis tidak palsu. sahih. Hadis Memang semua ada palsu. nggak perkataan hadis semua Baik. dipercaya? Ada nggak? Baik.
Baik ya. Hadis semuanya itu. Ini hadisnya ya. Hadisnya ada di dalam riwayat Muslim. Pertanyaan saya, apakah hadis riwayat Muslim itu hadis palsu? Kenapa? Jangan lari, Bang. Jangan lari. Apakah Enggak. hadis riwayat Muslim itu hadis palsu? Riwayat Muslim. Saya Sahih bacakan atau ya. tidak sahih? Nah, lanjut. Hadis riwayat Muslim kok tidak sahih? Gimana sih? Hadis riwayat Muslim kok tidak sahih? Bukan cuma satu, Udah, ada baca, banyak baca. nih. Saya bacakan. Saya bacakan. Perhatikan. Dari Ya, Aisyah. hadis. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa, dan dia berada di dalam rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suamiku, ya, ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi menjawab, susuilah dia. Disuruh menyusui, maka kamu menjadi haram kepadanya dan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah suamimu. Lalu sahlah pulang. Kemudian dia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah suamiku. Ini ajaran menyusui pria lain. Masih kurang hadisnya. Tambah lagi. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia sehingga ia boleh keluar masuk rumah. Itu kata-kata siapa ini? Perkataan siapa? Kok perkataan siapa ini? Jelas-jelas hadisnya gimana? Perkataan siapa? Iya, yang nulis siapa? Oke, sebelum kita tenang. Sebelum kita ke masalah yang nulis siapa, nanti bahasan kita panjang lebar lagi. Saya sudah pernah bilang begini. Jika seorang muslim mempelajari hadis, maka sebentar lagi dia akan panggil tukang loak. Untuk apa? Untuk mengangkat hadis itu dari rumahnya. Hadis itu kan perkataan orang biasa. Orang biasa tidak luput dari kesalahan. Iya, makanya saya bilang hadis-hadis seperti itu sebentar lagi akan diangkut oleh tukang loak. Betul? Asumsi apa itu? Asumsi lagi sih. Berarti kamu memalsukan hadis-hadis itu, betul? Tidak. Nggak dipalsukan, tapi diterima. Gimana sih? Udah, intinya begini. Saya mau sampaikan kepada kamu begini. Saya tidak capek-capeknya nih memberitakan kebenaran kepada kalian. Intinya, Bang, kalau Anda membuka hati dan pikiranmu, seperti pertanyaan saya yang nomor 1. Mana yang lebih pantas diikuti? Orang berdosa atau orang yang tidak berdosa? Anda sudah jawab orang yang tidak berdosa. Nah, sekarang Muhammad sudah jelas digambarkan sebagai saya orang yang berdosa. Apakah Diikuti Anda masih mau mengikuti Muhammad? Masih lah. Sungguh nekat yangnya. Oke, kalau begitu coba. Tenang, saya bacakan dulu ayat ini. Dan mereka itu adalah orang-orang yang nekat lagi nyata. Yang sekalipun engkau memberitakan kebenaran kepadanya, mereka akan mengingkarinya.
Dan tiadalah mereka itu, melainkan tempat mereka itu adalah neraka jahanam. Nah, gimana? Gereja pun nggak tahu apa kedatangan. Intinya begini ya, Ahmad Karim, saya mau memberitahukan kepada kamu tentang kebenaran, yaitu Iya, Yesus. makanya ini saya mau tanya kebenarannya Yesus. Silakan. Yesus tidak diikuti sebagai apa dulu? Kita harus menjadikan Yesus sebagai suri tauladan, pemimpin junjungan kita. Nah, Supaya apa? itu bisa. Supaya iya, kenapa Anda tidak mau? Kalau begitu Anda tidak mau. boleh. Anda lebih senang ngikutin Muhammad karena apa? Karena nanti gampang. Yang penting Kan ucap boleh, ikuti dua-duanya syahadat. boleh. Lagi baik diikuti dua-dua boleh toh? Gimana? Boleh kan? Diikuti dua-duanya boleh kan? Tidak mungkin mengikuti dua-duanya. Karena apa? Karena ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran Muhammad itu bertolak Kemana belakang. Diikuti sebagai pemimpin, bukan sebagai Tuhan kan? Betul? Makanya kalau kita bahas ini lagi, mengikuti sebagai Tuhan, mengikuti sebagai pemimpin, Anda ini termasuk orang-orang yang tidak pernah menonton channel saya. Sebentar, saya kutip nih, saya kutip. Kalau ada seseorang yang mengikuti, taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, menurut Al-Quran, maka dia mengikuti hawa nafsu itu sebagai Tuhannya atau tidak? Tidaklah. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Anda tidak mengerti maksudnya Tuhan itu apa. Nih, saya tunjukkan Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Kalau Anda mengikuti sesuatu, taat, patuh, dikuasai oleh dia, itu artinya Anda ikuti dia sebagai Tuhan. Gimana ada ini? Masa? Nih, sebentar, saya balikin. Anda ini tidak tahu ayat Al-Quran gimana. Mengikuti sesuatu, takluk tunduk kepadanya, itu mengikuti sebagai Tuhan artinya. Nih, surat Al-Jathiyah ayat 23. Coba kamu yang baca. Bacalah, aku kurang fasih membaca ini. Tahukah kamu, wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Makanya tidak diikuti nafsunya. Ya, artinya kalau mengikuti hawa nafsunya berarti mengikuti hawa nafsunya sebagai Tuhan, betul? Nah, Iya. Kalian pun umat muslim mengikuti Muhammad sebagai Tuhan kalian. Makanya jangan ikuti dia, jangan jadikan Muhammad sebagai Tuhanmu. Yang harus dijadikan Tuhanmu itu adalah Yesus. Oh. memang pakai nafsu. Ya sudah, sekarang gini saja. Intinya, kamu membuat dirimu mengikuti, taat, patuh, tunduk kepada Muhammad sehingga kamu Sebagai nabi. Ya, sebagai nabi. itu menurut Quran sebagai Tuhanmu karena kamu telah memperlakukan dia seperti hawa nafsumu. Tetap ikuti pakai nafsu. Ya udah, belajar lagi sana. Nanti lagi ya. Selamat malam. Ya, selamat. Terima kasih, Des. Terima kasih. Sama-sama. Semoga kamu tercerahkan suatu saat besok. Jadi banyak orang